Ya. Baiklah, teman-teman semua, pada malam ini saya Muhammad Tajimuluk sebagai Sunny Nation Youth Ambassador Provinsi Banten 2024 bertindak sebagai moderator pada acara Ruang Tumbuh episode 31 dengan tema Being Your Goals Like Your Soul yang tentunya akan disampaikan oleh pemateri hebat kita yaitu Kak Panji Paujan Pranata. Halo Kak Panji, apakah Kak Panji sudah ada di ruang Zoom? Halo Kak Ajul, aku udah ready ya. Oke, apa kabar nih Kak Panji? Alhamdulillah sehat banget. Semangat banget nih sih malam ini bisa sharing sama teman-teman. Alhamdulillah. Maksudnya saya juga sangat senang sekali nih Kak. Dan udah nggak sabar banget pengen dengar pemaparan materi dari Kak Panji Paujan Pranata. Namun sebelumnya Kak dan yang lainnya, sebelum Kak Panji menyampaikan materinya di sini, saya selaku moderator mohon izin untuk membacakan CV, sekilas CV dari Kak Panji Pranata. Kak Panji Paujan Pranata. Wah, ini CV-nya sangat luar biasa nih Kak. Perlu dicontoh nih ya oleh kita semua. Oke, nama Muhammad Panji Paujan Pranata. Experience, First Resource Group Ltd sebagai Bioteknologi Research and Development Technician. Terus ada Lingo ID, Internship, Business Development, ada Project Based Virtual Intern, Data Engineer BTPN Syariah Extra Kamin Academy sebagai internship, ada PT Ruang Kolaborasi Karya Nusantara internship, Ada dan suaraku bang. EduSpice ID sebagai internship. Brand ownership, pertama ada IABO atau IBO Group sebagai International Trade, Data Official Group, Data and Research Consulting, Trade Venner Financial Service, and Ngalong Coffee, Food and Beverage. Organizational Experience, pengalaman organisasi. Pertama ada Ika Matika Win Suska Riau sebagai Kepala Bidang Humas. Kedua, Kejar Mimpi Pekanbaru, Head of Finance, BPC HIPMI Pekanbaru, Kompartemen Bidang Perbankan dan Keuangan, Ika Himatika Indonesia, Koordinator Subwilayah. Selanjutnya Public Expose. Pertama ada Moderator of at Economy Talking Series, Mentor at Accounting, and many more, dan masih banyak lagi. Education, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, ya UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bachelor of Science Mathematics Degree. Dan Certificate and Course, wah, luar biasa, sangat banyak sekali ya. Di sini saya hanya akan membacakan sekilas saja. Pertama ada Microsoft Azure Data Fundamentals, Project Based Virtual Internship as Data Engineer, Data Science, Computer Science Technology, and many more, dan masih banyak lagi. Untuk skillnya juga ada Analytical Number, Project Managing, Well Communicating, and Documenting Tools. Wah, sangat luar biasa sekali ya CV dari pemateri kita pada edisi Ruang Tumbuh ke-31 ini dengan tema Being Your Goals Like Your Soul. Pastinya teman-teman semua sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Panji Paujan Pranata ini. Namun sebelumnya di sini teman-teman boleh on cam terlebih dahulu sebelum Kak Panji memulai pemaparan materinya. Di sini dimohon untuk yang hari di ruang Zoom untuk open kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Kak Faiza, Kak Lydia, Kak Iwan, Kak Putri, Kak Hayatun Nufus, Kak Asmi, boleh untuk membuka kameranya. Oke, mungkin eh, teman-teman yang lain sedang berhalangan ya untuk membuka kamera. Mungkin boleh didokumentasikan kepada Kak Hayatun Nufus. Oke, teman-teman semua, boleh dong dibantu dulu untuk on kameranya ya. Nah,
Ayo dong yang lain biar terlihat nih ketika nanti Sandi Nation upload di Instagram, terlihat muka teman-teman pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Ini masih ada lagi nih yang belum open kamera. Boleh dong dibantu dulu ya teman-teman semua. Oke, sepertinya mungkin ada yang berhalangan. Jadi kita mulai aja ya, Kak. Ya, Kak. Oke, ini karena cuma ada satu slide, jadi kita pertama gaya bebas dulu ya. Gaya formal maksudnya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi gayanya mau gimana nih? Kak Tajul. Boleh jempolnya dong, jempolnya. Jempolnya, jempol mantap. Oke, jempol Oke. mantapnya. Nah, begitu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Thank you teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Hayatun Nufus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pastinya kita semua sudah nggak sabar banget nih untuk mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Kak Panji Paujan Pranata, saya persilahkan. Oke, suara saya terdengar jelas. Terdengar Kak? Nanti kata Jul izin kalau seandainya ada noise boleh diinformasiin aja. Ntar aku coba ini kondusifin lagi. Baik Kak. Untuk share screen itu dari aku langsung ya? Atau dari kata Jul? Dari Kak Hayatun Nufus. Oh, oke, sip. Oke, mungkin sambil menunggu ini slide kita, perkenalkan sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang hari ini sudah hadir di sesi Ruang Tumbuh. Dan kembali saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Panji Fauzan Pranata. Saya sebagai Sunny Nation Youth Ambassador 2024 dari Provinsi Riau. Saat ini saya aktif bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang perkebunan sebagai research and development, sebagai peneliti lah istilahnya. Nah, topik yang ingin saya bahas kali ini sebuah topik yang saya pikir itu sudah menjadi bahasan pokok utama kita harusnya. Setiap bangun tidur, kita harusnya melihat ini sebagai sebuah proses. Namun, sesuatu ini saya lihat, dan juga di orang-orang sekitar saya, kelihatannya memandang ini hanya sebagai sebuah objek. Jadi tidak lagi memegang ini sebagai sebuah bagian dari diri ataupun bagian dari proses hidup. Entah karena seiring pertumbuhan usia, atau mungkin karena tertampar berbagai macam realita, dan berbagai hal yang mungkin membuat sesuatu ini mulai dilihat sebelah mata. Maka di sesi malam ini, izinkan saya untuk sharing ke teman-teman semua, ngajak teman-teman untuk refleksi kembali, eh, kira-kira mungkin ada yang abai nih sama kita, ada checklist-checklist poin yang abai sama kita, yang bikin kita ngelihat ini jadi hanya sebatas sebagai sebuah objek. Kita coba reminder lagi, mana tahu dengan kita checklist poin lagi kita bisa ngelihat sesuatu ini sebagai bagian dari proses hidup kita. Kira-kira bisa kita mulai slideshow-nya, Kak Tajul? Boleh Kak, kepada Kak Faiza, mohon bantuannya Kak. Sebentar ya Kak, lagi loading nih PPT-nya. Ya, baik Kak. Baik Kak Panji, mungkin sebelum sambil menunggu slideshow-nya ditampilkan, eh, kita boleh nanya-nanya dulu nih Kak. Untuk Kak Panji sendiri selain bekerja, apakah ada kesibukan lain Kak? Boleh mungkin sharing kepada kita semua. Iya, aku cukup hektik banget di apa ya, 2 tahun, 1 tahun terakhir.
hektik banget karena aku juga ngejalanin beberapa bisnis. Sedang apa ya, start bisnis bareng teman-teman, baik yang apa ya, bisnis secara fisik seperti ada aku ngebangun coffee shop, dan juga bisnis secara apa ya, secara digital. Jadi memang cukup hektik banget. Artinya eh, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku ngantor. Pasca jam 5 sore aku ke coffee shop untuk ya bantu-bantu ngebarista, ngebarin, servis. Juga sekalian ya ngajak ya kita di starting bisnis ya kan, apalagi bisnis aku bisnis konsultan, data konsultan ya, banyak ngebuat framework juga, ya nganalisis data klien. Juga aku sebenarnya aku aktif di capital market, di pasar modal. Jadi ya nganalisis ekonomi makro mikro, jadi cukup hektik banget. Jadi memang kesannya terasa apa ya, terasa cukup ini banget, random banget, tapi memang ya mungkin this is our time, karena masih muda, kita masih punya banyak waktu, banyak tenaga. Jadi kalau prinsip saya sih gas dulu aja lah. Insya Allah, tabarakallah ya Kak. Baik Kak, ini slide show-nya sudah bisa ditampilkan. Oke, kembali lagi bersama saya teman-teman. Jadi izin Kak Tajul, nanti kalau seandainya ada noise di suara saya boleh dikasih tahu aja ya, nanti biar coba saya kondisipin lagi. Baik Kak. Oke, eh kita ada sekitar lebih kurang 8 orang ya, 8 orang. Mungkin for the first ya, I wanna asking about siapa di sini nih yang masih, kan kita bahasan tentang impian ya, tentang tujuan. Jadi saya pengen coba mulai dari sebuah pertanyaan. Nah, siapa nih di sini dari apa ya, di antara kita semua yang masih megang impian atau goalsnya itu secara clear. Jadi secara clear maksud saya ini apa ya? If your goal is correct after 5 years, but you truly know about the change, ya itu termasuk clear. Artinya kita secara clear tahu kenapa sih 5 tahun lalu impian kita seperti ini, terus hari ini impian kita berubah jadi ini. Nah, kalau proses perubahan itu atau proses changing itu teman-teman sadar, itu apa ya? Eh something important yang nggak semua orang ngerti, nggak semua orang paham. Nah, jadi di antara teman-teman di sini ada nggak yang impian itu pasti berubah ya, tujuan itu pasti berubah seiring proses kehidupan yang kita jalani, pasti ada perubahan. Nah, di antara proses yang kita jalani itu ada nggak di antara kita yang masih benar-benar aware, oh ini loh impian yang saya pengen. Oh ini loh impian yang dulu saya pengen, tapi hari ini saya memutuskan untuk mengganti impian saya. Ada nggak kira-kira teman-teman? Wah keren Kak Lydia. Jarang-jarang loh. Honestly, nggak banyak di apa ya, di real life lah, maksudnya di orang-orang sekitar saya. Kalau saya tanyain gini, kebanyakan udah apa ya, udah bisa dibilang cukup skeptis dengan apa ya, mereka kayak yang saya bilang tuh, mereka mandang tujuan itu hanya sebagai objek ya. Tujuan hidupmu apa? Oh ini. Impianmu apa? Oh ini ya. Jadi kayak cuma sekedar checklist point aja. Tapi mereka nggak menjiwai eh pursuing the goals itu sepenuh hati. Jadi kayak tercapai alhamdulillah, nggak tercapai ya udah nikmatin prosesnya. Oke, thank you Kak Lydia. Habis itu Kak Tajul juga keren. Wah, keren banget sih ini. Ya. Jadi kayaknya bukan cuma saya aja yang sharing malam ini. Ini Kak Tajul sama Kak Lydia bisa sharing juga. Karena jarang-jarang banget loh orang yang masih megang impiannya sampai di usia sorry, teman-teman udah nyampe 20 nggak? Sudah Kak. Udah. Jarang-jarang banget loh orang yang di usia 20-an itu masih melihat impian itu sebagai sesuatu yang penting. Oh, kali dia masih 19. Jangan sampai di usia 20 Kak, impiannya ini ya bergeser jadi hanya sebatas objek.
Oke, jadi untuk malam ini saya pengen refleksi ke teman-teman untuk ngelihat ada mungkin beberapa checklist poin yang mungkin kita abai untuk ngelihat apakah benar impian kita ini sudah kita kejar sepenuh hati atau hanya sekedar sekuat tenaga. Jadi saya pengen coba mengkotakkan mengejar goals sepenuh hati dan mengejar goals sekuat tenaga. Artinya kita perlu sepenuh hati dulu baru bisa sekuat tenaga. Tapi kalau kita ujuk-ujuk langsung sekuat tenaga tanpa ada sepenuh hati ya, artinya tenaga kita nggak bakal sekuat itu untuk ngejarnya. Oke, kita coba next kali ya Kak Tajul ya, ke next slide-nya. Oke, kita perlu mengerti apa sih esensi dari mengejar tujuan secara sepenuh hati. Nah, ini saya coba tampilkan ada 4 poin yang mungkin di posisi saya saat ini, saya memegang ini sebagai sebuah checklist point. Yang pertama, kita perlu definisikan tujuan kita itu apa. Kita perlu definisikan tujuan, karena kebanyakan orang hanya orang yang memandang tujuan sebagai objek ya, hanya melihat tujuan, oke, tujuannya aku pengen lulus sarjana termuda, sarjana terbaik dan termuda. Nah, artinya dia sudah mendefinisikan hanya sebatas mendefinisikan saja. Tapi goals yang baik adalah terdefinisi yang jelas. Nah, beberapa metode mungkin salah satu yang kerap digunakan adalah SMART concept. Kalau teman-teman pernah dengar, yakni specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Artinya target itu atau goals itu spesifik nih. Oke, kita punya goals jadi lulusan termuda dan terbaik. Oke, kalau gitu spesifik. Pengen di cum laude kah atau pengen bagaimanakah? Nah, perlu spesifikasinya. Itu untuk yang spesifik. Habis itu ada measurable. Measurable tuh kira-kira kita mau predikatnya IPK berapa sih sebagai lulusan terbaik itu? Nah, jadi metodologi SMART itu sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan definisi goals yang jelas. Nah, itu mungkin sedikit apa ya, cukup teknis, jadi nggak akan kita bahas malam ini. Kita akan bahas yang lebih general aja. Itu yang pertama, defining goals. Yang kedua, kita mesti tahu nih, apa ya, tujuan itu bukan hanya cerita tentang diri kita sendiri. Pentingnya memahami goals itu bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang orang-orang di sekitar kita. Jadi dia bukan self-oriented, tapi society-oriented. Jadi kita ngelihat, kalau tujuan kita tercapai, apakah ada orang-orang di sekitar kita yang terdampak? Nah, ini penting untuk dipahami. Karena apa? Karena dengan kita mampu memandang tujuan kita ini memberi dampak ke orang lain, maka secara apa ya? Secara naluriah kita bisa mengejar impian ini dengan menggunakan hati, dengan menggunakan kolbu. Karena kita membawa orang lain ke dalam tujuan kita. Ini pentingnya untuk memahami tujuan itu bukan hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga, tujuan itu harus kita manifestasiin. Saya sering dengar kata-kata atau kalimat yang lebih kurang bunyinya seperti ini. Berbohonglah kamu hingga kebohongan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, ini saya pikir ini adalah salah satu bentuk manifestasi. Mungkin ya bohong itu tidak baik ya, bohong itu tidak bisa dibenarkan. Tapi apa ya? Kalau kalimat itu kita lihat secara utuh, ini adalah sebuah bentuk manifestasi. Berbohonglah kamu hingga kebohongan itu menjadi kenyataan. Artinya apa? Dia bohong dulu, artinya dia memupuk di alam bawah sadar bahwasanya saya bakal jadi seperti ini. Saya udah ngungkapin seperti ini ke orang lain, maka saya harus benar-benar bisa jadi seperti ini. Nah, itu adalah bentuk manifestasi. Macam-macam bentuk manifestasi ada lagi. Mulai dari dia menulis, mulai dari dia memvisualkan di tempat kerjanya, di meja kerjanya. Nah, ini macam-macam banget nih untuk cara-cara manifestasi. Maka penting sekali nih untuk kita tahu bagaimana sih eh, cara manifestasi yang cocok untuk kita. Nah, dan yang terakhir, agar kita paham nih esensi mengejar tujuan secara sepenuh hati, kita harus
menggunakan hati. Nah, ini poin krusial yang penting untuk kita pahami. Setelah kita mendefinisikan goals kita tahu nih goals kita berdampak untuk orang lain, dan kita juga udah bisa memanifestasikan tujuan kita di keseharian kita, maka gunakanlah hati untuk mengejar itu. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ketika tujuan itu sudah kita setting untuk berbagai macam pencapaian dan berbagai macam dampak, maka libatkan yang maha kuasa di dalamnya. Mungkin bagi yang beragama Islam, bawa tujuan itu, bawa impian itu dalam setiap doa. Agar apa? Agar pertama kita sudah melibatkan diri kita melibatkan orang lain, kita melibatkan alam bawah sadar, dan kita turut melibatkan yang maha kuasa. Nah, artinya semua elemen ini bersatu padu mendorong kita mampu mengejar tujuan dengan sepenuh hati. Oke, next slide, Kak. Setelah kita mengerti nih esensi dari mengejar impian sepenuh hati, kita perlu mulai coba masuk ke yang lebih teknis lagi. Kita perlu setting nih, kira-kira apa namanya? Sebelumnya, Kak, nih, kita perlu setting nih, apa-apa sih langkah-langkah yang bisa kita kerjakan agar apa? Agar mencapai impian itu, mengejar impian itu bukan hanya cerita tentang dari dalam naluri aja, tapi ada tindakan secara fisik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini saya bagi terhadap 6 langkah atau 6 step. Yang pertama kita perlu identifikasi nih. Kita identifikasi kira-kira apa sih yang sebenarnya penting bagi diri kita untuk apa ya? Untuk mengejar tujuan itu. Apakah tujuan ini memang benar-benar sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita pengen, sesuatu orang-orang kita sayangi butuhkan, atau hanya sekedar kita ngikutin tren? Oh, sekarang trennya banyak nih, mencapai 100 juta di usia 25 tahun. Nah, ikut-ikutlah, pasanglah tujuan seperti itu. Nah, ini kita perlu identifikasi lagi. Yang kedua, kita perlu spesifikkan. Nah, mari kita coba ambil contoh yang tadi, lulus sarjana menjadi lulusan terbaik dan termuda. Maka tadi kita identifikasi, kita spesifikin. Kita spesifikkan kira-kira kita pengen lulus dengan predikat cum laude kah, summa cum laude kah, atau bagaimana? Kita perlu spesifikkan. Agar apa? Agar dia terukur. Agar kita tahu nih, kalau cuma sekedar lulus terbaik dan termuda, kita nggak punya angkanya. Nah, kita perlu memberikan angka di sini. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu nih angkanya, tolak ukur seperti apa, kita perlu breakdown lagi. Kita breakdown, kira-kira strateginya seperti apa? Apakah untuk menjadi lulusan termuda dan terbaik itu harus belajar 24/7? Atau bagaimana? Nah, kita perlu strategiin. Oke, mungkin memang kalau kita belajar 24/7, kita bisa ada potensi untuk menjadi lulusan terbaik dan termuda. Tapi apakah kita sanggup? Nah, itu kita perlu coba. Ini lagi, kita eh, tarik lagi ke dalam diri kita selaraskan antara kebutuhan dan kemampuan serta keinginan kita. Nah, berikutnya itu setiap kita melalui proses itu, step by step, strategi yang udah kita buat, itu kita coba maintain. Kita maintain tuh apakah eh, setiap capaian-capaian kecil itu sesuai dengan target kita, atau apakah ada yang bisa dievaluasi dalam setiap tahapannya. Nah, perlu 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 kita untuk mengukur progres-progres kecil kita. Jangan hanya terpaku pada capaian yang besar dan abai terhadap capaian yang kecil. Karena capaian yang besar tidak akan bisa tanpa ada capaian yang kecil. Maka jangan remehkan capaian-capaian kecil. Kalau orang sekarang banyak bilang law of attraction. Nah, itu kita bisa coba terapkan juga law of attraction itu. Dan terakhir, setelah kita komit dengan strategi yang kita kerjakan,
dan selalu melakukan evaluasi serta melakukan daya ukur, kita pastikan kita masih tetap memiliki motivasi dan komitmen untuk terus tumbuh. Karena apa? Karena apa? Karena dengan kita tadi udah paham nih bahwa saya tujuan ini bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, maka kita ada motivasi lebih. Karena nih mungkin kita tadi punya tujuan nih, jadi lulusan terbaik dan termuda. Mungkin untuk diri kita, untuk memvalidasi bahwa kita adalah mahasiswa yang berpredikat amat baik di sebuah perguruan tinggi. Tapi karena kita melibatkan orang lain dalam tujuan kita, oh kita pengen orang tua kita bangga, kita pengen mengangkat derajat keluarga. Maka yang awal kita sudah mulai lelah, mengingat dampaknya ke orang-orang kita cintai, kita akan kembali termotivasi dan komitmen itu akan terus tumbuh. Nah, ini setting yang bisa kita terapkan agar apa? Agar ujungnya kan di step 6 ini tetap termotivasi dan tetap komitmen dengan mencapai tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Oke, next slide. Kenapa sih orang banyak apa namanya ya banyak di tengah jalan itu menyerah dengan mimpinya? Karena mereka hanya menjadikan mimpinya hanya sebagai sebuah objek. Nah, mereka tidak membawa mimpi ini menjadi sebuah bagian dari diri mereka. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maka penting sekali nih kita untuk mengintegrasikan tujuan itu ke dalam jiwa kita. Nah, saya coba poin checklist kan dalam 3 hal. Yang pertama internalize. Ya, kita perlu apa ya? Refleksikan tujuan itu ke dalam diri kita. Kira-kira eh, daily rutin kita hari ini apakah itu sesuai nih dengan tujuan yang ingin kita capai? Nah, atau enggak? Atau ternyata daily rutin kita ternyata tidak relevan nih dengan tujuan yang mau kita capai. Atau tujuan yang kita capai yang nggak relevan dengan daily routine kita. Nah, ini kita perlu lihat kembali. Mungkin memang secara esensi tujuan yang kita pilih sudah tepat. Tapi ternyata dari daily routine itu tidak sesuai. Maka kita perlu evaluasi. Tujuan yang harus dievaluasi atau daily routine kita yang harus dievaluasi. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, komitmen. Nah, kembali lagi, kita harus gigih ya, harus gigih berdedikasi untuk mengerjakan apa-apa yang sudah kita setting di slide kedua tadi. Mulai dari tadi ada yang spesifikannya, mulai ada tadi yang menstrategikannya, mulai dari yang tadi juga memotivasi dan komitmen. Nah, kita jaga kegigihan itu, dedikasi itu agar apa? Agar mimpi kita ini kita treat kita nge-treat mimpi ini sebagai diri kita. Jadi mimpi ini bukan kita treat sebagai objek di luar diri kita, eksternal diri kita, tapi internal diri kita. Jadi kita nge-treat mimpi kita selainnya kita nge-treat diri sendiri. Nah, berikutnya itu kita udah sesuaikan sama daily routine kita. Kita udah sesuaikan treatment kita terhadap goals itu dengan treatment diri kita. Misalnya kita lihat passion. Ya, sebenarnya masih pro kontra ya terhadap passion ini seperti apa sebenarnya. Tapi saya pikir jika kita lihat secara helikopter view itu kita punya pandangan yang sama terkait passion. Yakni sesuatu yang mungkin kita secara senang mengerjakannya. Artinya kita mengerjakan sesuatu dengan senang. Maka kita lihat apakah tujuan kita ini untuk mencapai kita senang. Walaupun susah tapi senang. Ya kan ada ya apa ya dia susah tapi nggak senang. Ya itu normal. Tapi ada loh yang kita bersusah payah tapi kita senang dengan prosesnya. Mungkin kita pengen jadi lulusan terbaik itu bersusah-susah payah, belajar tiap malam, mengorbankan pertemanan, mengorbankan tren, mengorbankan hal-hal lainnya. Tapi kita senang ngerjainnya. Kenapa? Karena kita ingat
bahwasanya ini adalah tujuan kita. Kita ingat tadi esensi dari mengejar impian sepenuh hati. Makanya walaupun kita susah, tapi kita senang karena sesuai dengan passion kita. Nah, jadi setelah kita setting nih step-step strateginya, kita perlu integrasikan nih tujuannya ke dalam diri kita. Nah, jadi kita tadi saya coba reflect dulu tadi yang dari pertama. Pahami dulu esensi dari mengejar impian sepenuh hati seperti apa tadi. Setelah itu, mulai mulai setting bagaimana target itu atau tujuan itu bisa tercapai. Setelah dapat strateginya, integrasikan dia ke dalam diri. Oke, next slide. Nah, tujuannya udah menyatu dengan diri. Sekarang bagaimana tujuan itu termanifestasi? Manifestasi itu kalau saya mendefinisikan adalah sebagai sesuatu visualisasi atau penggambaran yang membuat apa ya seakan-akan kita sudah sampai di titik itu walaupun sebenarnya kita belum sampai di titik itu. Nah, itu definisi manifestasi bagi saya. Nah, beberapa checklist poin yang mungkin bisa kita lihat sebagai langkah manifestasi. Yang pertama itu personal limitasi. Jadi kita perlu perlu ini perlu tahu, kita perlu kontrol dan terima nih bahwasanya ya manusia tidak ada yang sempurna termasuk diri kita. Diri kita juga tidak sempurna. Pasti kita memiliki batasan. Maka kita perlu kenali dan kita perlu terima. Jangan jangan apa namanya? Jangan memaksa diri berlebihan. Jangan menaruh ekspektasi terhadap diri secara berlebihan. Nah, maka kita perlu kenal. Kita perlu recognize dan accept nih dengan boundaries yang kita punya. Yang kedua, karena tadi tujuannya udah dalam jiwa kita, maka supportive inner itu pasti ada. Kenapa? Karena supportive inner itu adanya di soul ya, ada di jiwa ya kan. Ketika goals itu udah dalam jiwa, maka inner inner soul kita bakal selalu mensupport tujuan kita, mensupport alam bawah sadar kita agar apa? Agar ayo, ini kamu udah nge-setting tujuan, kamu udah menyiapkan strategi, kamu sudah mengerjakan. Maka percayalah, jika kamu terus mengerjakannya, disiplin dan komitmen, kamu akan mencapainya. Nah, jadi akan ada suara-suara hati yang mensupport kamu. Ini yang apa yang nggak orang dapetin. Kalau dia ngejar tujuan itu cuman sekedar sekuat tenaga, kalau dia cuma sekedar ngejar sekuat tenaga, dia nggak bakal dapat supportive inner. Tapi kalau kita ngejar tujuan dengan sepenuh hati, supportive inner itu pasti ada. Jadi kayak sebelum tidur itu ada suara-suara, keren deh, hari ini aku udah ngerjain ini. Besok aku ngerjain ini bisa nggak ya? Oh bisa dong. Nah, jadi kayak ngobrol dengan diri sendiri self talking gitu. Nah, itu bakal 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 terasa menyenangkan teman-teman. Sebelum tidur, setelah tidur, mungkin apa ya? Efek buruknya kita lebih sering menung aja mungkin jadinya ya. Ya karena kita lebih sering dengerin supportive inner kita. Karena orang-orang di luar tuh kadang terlalu toxic ya untuk didengerin. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, kita menerima sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, ini kajian-kajian seperti ini sebenarnya sudah banyak yang bahas tentang mana yang menjadi kontrol kita, mana yang hanya sekedar kita pahami, mana yang benar-benar tidak kita ketahui. Maka kita harus sadari, kita hanya bisa mengontrol yang bisa kita kontrol. Selesaikan dulu apa yang bisa kita kontrol, maka baru coba lampaui limitasinya, cakupan kontrolnya. Jangan yang titik kontrol kita aja belum selesai sama kita, tapi kita udah eh, kepalang pengen nih untuk expand the boundaries. Jadi terima dulu bahwasanya ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Maka fokuslah dengan yang bisa kita kontrol agar apa? Agar kedamaian dalam proses dan juga kesesuaian dalam
mengejar impian itu bisa kita capai. Agar hati kecil kita tidak apa ya, tidak terbebani dengan ekspektasi-ekspektasi diri kita yang mungkin kita kira itu ekspektasi diri kita, padahal itu ekspektasi diri yang kita dapatkan dari melihat orang lain. Misalkan kan itu ekspektasi diri, padahal kita ngelihat itu dari orang lain. Orang lain ngebentuk ekspektasi diri kita, maka perbanyaklah berbicara di dalam hati, berbicara dengan diri sendiri gitu. Nah, yang terakhir, positive mindset. Nah, ini keempatnya berhubungan, terutama yang positive mindset dengan supportive inner. Karena ketika kita mungkin eh, jenuh, kita eh, merasa berat hati, ragu apakah ini bisa tercapai atau tidak, milestone-nya seperti apa, apakah sesuai atau terundur atau bagaimana, supportive inner akan mendukung. Nah, kalau supportive inner udah mendukung, maka mindset pun akan terbentuk jadi lebih positif. Dengan mindset lebih positif dalam memandangnya, maka tindakan-tindakan kita pun akan bisa tetap komitmen dalam mengejar impian itu. Oke, jadi manifestasi itu penting banget loh. Jadi jangan bilang, alah, manifestasi mah cerita-ceritaan orang filsuf aja cuman. Mana bisa. Nah, tapi ini nyata teman-teman. Karena teman-teman bisa coba cek success story orang yang menjadikan manifestasi sebagai tools mereka eh, mengejar impian mereka. Oke, next slide. Oke, kita lebih teknis lagi nih. Kita lebih teknis lagi untuk mencapai tujuan kita dengan sepenuh hati. Ingat, komitmen itu penting. Komitmen untuk terus belajar, terus melibatkan berbagai macam hal hingga larut malam sekalipun agar tetap disiplin, fokus dengan hal-hal yang ingin dicapai. Saya sengaja menyebutkan di sini komitmen to learning. Jadi ya untuk mencapai suatu, kita belum mencapai hal itu karena kita belum paham hal itu, kita belum mengerti hal itu. Artinya karena kita belum paham, kita belum mengerti, kita perlu pelajari dulu. Kalau kita sudah pelajari, kita paham, kita mengerti, maka tujuan itu bisa kita capai. Maka penting komitmen to learning. Makanya kalau orang bijak mengatakan apa namanya, belajarlah hingga ke liang lahat. Ya karena memang bagi terkhususnya bagi di agama Islam ya kan tujuannya adalah mati dalam keadaan yang baik. Makanya belajarlah hingga ke liang lahat karena tujuannya emang mati dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, mungkin kalau tujuan kita adalah menjadi lulusan terbaik dan termuda, maka komitmen lah untuk terus belajar. Tapi kalau tujuannya menjadi lulusan terbaik dan termuda, artinya ini tujuan akademis ya, apa ya, cukup cukup relevan lah kalau seandainya kita pakai kosakata belajar. Mari kita coba ganti tujuannya menjadi, saya pengen jalan-jalan keliling Eropa, tujuan saya. Nah, maka kita perlu belajar. Apa yang perlu kita pelajari? Kenapa sih kita belum bisa jalan-jalan keliling Eropa? Oke, yang utama itu pasti uang. Tapi percayalah, untuk jalan-jalan ke Eropa itu tidak hanya bisa apa ya? Nggak mesti ada uang. Ah, teman-teman bisa cari berbagai macam story orang-orang yang bisa keliling Eropa atau bahkan keliling dunia tanpa menggunakan uang pribadinya. Nah, kita perlu pelajari kenapa dia bisa seperti itu, apa yang mereka pahami, apa yang mereka ngertiin. Maka kita perlu komitmen to learning. Nah, yang kedua, sama yang seperti saya sampaikan tadi, work down-nya tadi, kita perlu breakdown goals-nya. Ini sama. Jadi yang besar-besar itu, goals besar-besar itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Setelah dipecah-pecah jadi kecil, kita pastikan tuh dia
eh, satu persatu tercapai atau secara paralel tercapai itu sesuai kondisi. Bagaimana teman-teman menstrategikan capaian teman-teman dalam mengejar impian. Yang kedua, aksi itu nomor satu. Perencanaan yang utama, aksi nomor satu. Perencanaan tanpa aksi omong kosong. Tapi aksi tanpa perencanaan artinya tidak akan membuahkan hasil. Maka setelah merencanakan, jangan jangan berpikir rencana sempurna dulu baru beraksi, tapi berpikirlah setelah ada rencana, aksikan, ada kesalahan, evaluasi, improvement, aksi lagi. Nah, jadi cycle-nya harus terus berjalan. Jangan berkutat di perencanaan aja, tapi segeralah aksi. Sekecil apapun aksi itu. Orientasi aksi apa? Orientasi aksi adalah adanya evaluasi. Ketika aksi sudah dijalankan tapi tidak ada evaluasi, maka teman-teman belum beraksi. Karena tidak mungkin ada perencanaan yang sempurna. Tidak mungkin teman-teman sudah merencanakan segala semua sesuatu dari A sampai Z, terus teman-teman aksikan. Nggak mungkin. Tidak akan mungkin celah kesalahan itu nggak ada. Pasti ada. Maka esensi atau orientasi dari aksi adalah evaluasi. Nah, berikutnya support system. Tadi kita cerita tentang supportive inner, sekarang support system. Kita lihat nih orang-orang di sekitar kita. Tadi karena kata esensi mengejar impian sepenuh hati itu adalah melibatkan tujuan kita untuk berdampak bagi orang lain juga. Maka orang-orang yang akan berdampak terhadap tujuan kita akan menjadi support system kita. Kita create itu. Ya, orang-orang jangan berharap orang lain peka sama kita. Jangan berpikir, alah, aku kan ngejar tujuan untuk dia juga. Kenapa dia nggak mau nge-support aku ya? Kalau kita nggak ngomong, ya orang lain nggak bakal paham. Kita yang harus nge-create. Kita pengen jalan-jalan keliling Eropa dari tujuannya. Nah, siapa yang bakal terdampak dari kita jalan-jalan keliling Eropa? Oh, mungkin teman-teman segeng kita nih bakal bangga tuh, bakal kecipratan, mungkin kecipratan oleh-oleh, kecipratan cerita-cerita di Eropa, kecipratan hal-hal, inilah hal-hal lainnya. Nah, bilang ke teman-teman kita, teman-teman geng kita, geng, gue pengen jalan-jalan ke Eropa nih tahun depan. Bantu dong, gue butuh ini, gue jangan minta duit ya, karena ya kalau teman-teman lo pada punya duit, mungkin mereka yang bakal keliling Eropa. Jadi kembali lagi tadi, komitmen to learning-nya minta support nih dari teman-teman yang lain. Jadi cerita sama teman-teman segeng tuh, geng, gue butuh ini, butuh cerita dong, gimana sih bisa keliling Eropa tanpa pakai uang pribadi? Ada nggak lembaga atau yayasan yang bisa mengakomodir ini? Atau cerita kayak, geng, coba riset dong, kira-kira negara mana di Eropa yang mungkin bebas visa, yang mungkin ya bisa mudah lah gue untuk administrasi jalan-jalan keliling Eropanya. Nah, kita perlu nge-create itu. Jadi jangan berharap orang lain peka, karena ya gimana ya, kalau manusia itu bukan dukun ya, manusia itu bukan malaikat yang bisa mengerti apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Sesama manusia itu memiliki self problemnya masing-masing, maka jangan berharap orang lain mampu mengerti problem kita secara naluriah. Kita perlu nge-create-nya secara mandiri. Dan terakhir, stay flexible. Ini semua berhubungan dengan slide-slide sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Tetap fleksibel, jangan kaku guys. Jangan ngerasa rencananya udah sempurna. Tetap selalu berikan ruang evaluasi, selalu berikan ruang koreksi. Karena apa? Karena itu makanya tadi saya sampaikan, jangan hanya berkutat di perencanaan. Karena apa? Karena harus tetap fleksibel. Nggak mungkin perencanaan itu A sampai Z 100% bakal clean. Maka rencanakan dulu aksi, nanti ada kesalahan, evaluasi. Nah, itulah bentuk fleksibilitas kita. Stay fleksibel. Oke, next slide. Nah, dalam mengejar impian kita sangat-sangat sadar ya, nggak bakal mudah. Kalau mengejar impian itu mudah, maka kemungkinannya dua. Impian kita terlalu kecil sehingga mudah dicapai,
atau daya juang kita sudah sangat besar sehingga impian yang besar sekalipun bisa kita capai dengan mudah. Tapi saya kira mayoritas kita adalah orang-orang di nomor satu tadi. Kita sepakat kebanyakan kita adalah orang-orang di nomor satu tadi. Kalau kita mencapai impian tuh terlalu mudah, maka impiannya terlalu kecil. Naikin lagi impiannya. Buat tujuan yang baru, yang lebih besar, yang lebih berdampak. Sehingga kita bersusah payah dalam mengejarnya, dalam prosesnya. Nah, ketika sulit kita perlu lihat, kita perlu mengadopsi apa ya, growth mindset. Apa ya, growth mindset itu ya teman-teman pasti pernah sering dengar growth mindset. Ini sejenis dengan stay flexible. Jadi teman-teman cara pandangnya itu jangan fix, jangan kaku, harus tetap fleksibel, tetap bertumbuh. Berikutnya juga ini mengikuti growth mindset, resilient dan adaptability. Ya, setiap proses, apalagi kita mencapai kayak tadi kita pengen jalan-jalan keliling Eropa tahun depan. Dalam jangka waktu setahun ke depan tuh pasti ada-ada aja yang kejadian. Entah mana tahu tiba-tiba Uni Eropa konflik atau mana tahu tiba-tiba negara kita di boykot. Nah, kan macam-macam. Makanya perlu kita untuk keep resilient dan keep adaptive. Nah, berikutnya kita perlu untuk apa ya, mengontrol determinasi diri yang kita dapetin dari orang lain, dari orang luar. Karena kalau seandainya apa ya, kita sangat-sangat sadar. Terkadang ketika kita sedang proses dalam mencapai tujuan, bakal ada saja orang-orang yang mungkin bukan berniat buruk, tapi mungkin mereka tidak memandang dengan cara pandang yang sama seperti kita. Mungkin mereka memandang, alah, nggak mungkin lah bisa keliling Eropa tanpa uang pribadi. Mending kerja dulu yang rajin-rajin, kumpulin duitnya. Tapi sayang, kalau udah gue kumpul duitnya, masa mau dihabiskan keliling Eropa? Nah, pasti akan ada aja apa ya, omongan-omongan seperti itu yang akan mendeterminasi langkah-langkah kita dalam mencapai impian. Kita perlu kontrol itu. Dan yang terakhir, kita identifikasi barrier kita itu di mana aja. Hal-hal yang mungkin bisa kita accept, hal-hal yang nggak bisa kita accept itu yang mana-mana aja. Kita perlu identifikasi. Agar apa? Agar kita dalam menghadapi challenge itu kita paham banget nih, kita paham banget mana sih eh, yang kita bisa tutup mata telinga, mana yang bisa kita buka sedikit, mana yang bisa kita terima. Identifikasi ini penting. Oke, next slide. Kita perlu merayakan ya, apa ya, kayak lagunya Nadine Amizah. Ya, semuaku dirayakan ya. Ya, kalau bukan merayakan diri kita, siapa lagi berharap orang lain peka untuk merayakan capaian kita? Ya, boleh, tapi jangan apa ya, jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya ekspektasi. Yang hanya bisa merayakan diri kita adalah diri kita sendiri. Maka aku itu kemajuan dan capaian itu sekecil apapun. Hmm. Ya, rayakanlah setiap capaian-capaian yang bisa kita dapatkan. Tadi kita ceritanya punya impian jalan-jalan keliling Eropa, mungkin kita punya nih smaller goals, yakni selesai nih paspor. Nah, rayakan, mungkin rayakan dengan eh, makan-makan atau ngerayakan dengan apapun. Nah, ini kita perlu seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu nih, selain kita merayakan setiap hal, kita perlu refleksi setiap hal. Dengan kita merefleksi setiap hal, kita tahu dalam proses kita kemarin itu apa sih yang kita masih kurang. Jadi kita nggak jumawa dengan pencapaian atau perayaan yang kita lakukan. Kita perlu refleksi kembali.
kita refleksikan perjalanan yang kita lakukan. Kan dengan proses perjalanan kita mencapai tujuan, kita kan terus terus tumbuh ya. Kita bakal terus growth, apalagi kita tadi punya growth mindset. Secara mindset kita growth, secara physically kita juga growth, secara karakter building juga kita growth. Maka kita perlu refleksi apakah growth ini sesuai dengan relevansi terhadap tujuan kita. Nah, kita perlu lihat ke belakang lagi. Dan terakhir, bagaimana kita tetap bisa merayakan proses ini, kita perlu mencari inspirasi. Perlu mencari inspirasi, success story dari orang-orang yang udah mencapai tujuan yang kita capai, yang pengen kita capai. Cari success story-nya. Dengan kita membawa cerita orang lain yang sudah pernah berhasil ke dalam proses kita, achievable-nya itu yang tadi, smart concept tadi, achievable-nya itu tadi terchecklist deh jadinya. Artinya kita tidak hanya sekedar berangan-angan dalam mencapai tujuan ini. Nah, ini 3 hal yang bisa teman-teman jadikan checklist point. Bagaimana sih eh, memastikan proses kita itu berjalan dengan menyenangkan. Ya kita tahu ya, mengejar impian tuh capek banget, susah banget, dan ya awik wok banget lah kalau kata meme sekarang. Tapi dengan kita checklist 3 poin ini, kita bisa melihat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Oke, next point. Next slide maksudnya. Oke, kembali lagi kita ke practical steps. Time bound yang tadi yang smart concept. Smart concept itu kan ada specific, ada measurable, ada achievable, ada realistic, ada time bound. Nah, set clear deadlines ini adalah time bound-nya tadi. Kita tetapkan nih spesifik timeline kita itu sampai kapan. Kita tadi pengen nih jalan-jalan keliling Eropa tahun depan. Oke, tahun depannya kapan? Spesifik nih, di summer kah, di winter kah, atau di mana? Di autumn kah, atau gimana? Kita perlu spesifikin agar apa? Agar dalam nah kita bakal bahas tuh. Itu aku bakal work down ke step kedua. Setelah kita setting deadline-nya secara clear, kita cari tools apa yang bisa nge-support kita. Oke, mungkin kita untuk jalan-jalan keliling Eropa nih tujuannya. Toolsnya mungkin dari tools pencatatan keuangan. Kita perlu nabung, walaupun tadi rencana kita pengen jalan-jalan keliling Eropa nggak pakai duit sendiri, ya pastinya perlu ada tabungan juga dong ya kan. Kita perlu mungkin bisa toolsnya itu aplikasi pencatatan keuangan, atau toolsnya itu nggak tahu ya teman-teman algoritma kita sama atau enggak, tapi di FYP saya itu banyak lewat content creator orang Indonesia diaspora itu yang hidup di luar negeri. Jadi mereka banyak sharing tuh tentang aplikasi-aplikasi yang dipakai di negara mereka, dan ternyata bisa kita download dulu juga loh di sini. Nah, hal-hal seperti ini, tools-tools seperti itu yang kita gunakan untuk eh, proses kita dalam mencapai tujuan kita. Yang ketiga, tetap sama, refleksi. Tetap refleksi. Refleksi secara konsisten, secara regular. Entah itu teman-teman mau refleksi tiap malam, atau refleksi setiap capaian, atau refleksi setiap kegagalan, atau apapun. Yang pasti adalah refleksi. Nah, esensi dari refleksi adalah evaluasi. Tahu nih, mana yang salah, mana yang kurang, mana yang benar, mana yang harus dipertahankan. Refleksi. Dan yang terakhir, cari feedback. Karena tadi kita sudah melibatkan orang lain ya, mulai dari eh, memberikan dampak tujuan kepada orang lain, seterusnya juga tadi kita mencari support system, nge-create support system, maka kita ujungnya adalah kita cari feedback. Kita cari feedback agar apa? Agar orang tahu nih proses kita seperti apa, dan mereka bisa memberikan masukan terhadap proses yang kita jalani. Karena mereka terlibat, mereka kan terdampak ketika kita mencapai tujuan ini. Maka jangan ragu untuk ask the feedback. Oke, nah saya kira next slide ini untuk closingnya. Saya kira
itu sedikit sharing point yang bisa saya sampaikan malam ini, dan saya harap teman-teman semua bisa memberikan feedback terkait poin-poin mana yang mungkin sudah teman-teman kerjain, atau teman-teman punya poin checklist poin lain nih yang lebih work dibanding checklist poin yang tadi saya sharingkan, atau teman-teman punya metode lain dalam pursue the goals with work-headed. Oke, thank you teman-teman. Saya kembalikan kepada Kak Tajul. Silakan Kak Tajul. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Panji Paujan Pranata yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Nah, baiklah teman-teman semua, setelah penyampaian materi oleh Kak Panji, kita lanjutkan kepada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menanyakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Panji, baik secara langsung, silahkan nanti raise hand, maupun lewat kolom chat yang ada di ruang Zoom. Untuk itu kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, baik secara langsung dengan raise hand, mengangkat tangan, maupun secara di kolom chat. Baik, Kak Panji, mungkin sambil kita nunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, tadi saya sudah menyimak ya Kak penyampaian materi dari Kakak mengenai eh, tentang bagaimana kita untuk melakukan ataupun meraih tujuan hidup kita yang harus sesuai dengan hati kita atau sepenuh hati. Nah, ini Kak Tajul punya pertanyaan ini Kak buat Kak Panji. Nah, dalam pencapaian hidup kita, apakah kita ini memiliki kendali penuh atas pencapaian tujuan hidup kita? Apakah ada atau ada faktor eksternal Kak yang mempengaruhi pencapaian hidup kita itu atau tujuan dari hidup kita? Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, ini ceritanya kan tentang tujuan hidupnya ya, bukan proses dalam mengejar tujuannya kan. Nah, ya Kak. Sebaik-baik tujuan adalah dari diri kita sendiri. Walaupun kita nggak bisa menafikan, terkadang kita memang merasa ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kita emang ngerasa ini ekspektasi diri kita yang men-setting ekspektasi ini secara mandiri. Tapi tanpa sadar kita melibatkan melibatkan orang lain, melihat dari media sosial, orang-orang ternyata ekspektasi seperti ini. Jadi kita ngeimpor ekspektasi-ekspektasi mereka atau standar-standar mereka terhadap ekspektasi diri kita. Makanya penting sekali sebelum kita meletakkan ekspektasi atau men-setting tujuan, kita perlu paham dulu esensi dari mengejar impian tadi, yang mulai dari defining goals tadi, habis itu importance of using goals itu tadi, manifestasi goals, sama all-hearted pursuit. Kita perlu tahu nih tujuan kita apa, dampaknya ke orang lain apa, apakah sesuai dengan passionnya kita, strengths-nya kita, atau enggak. Nah, itu untuk mengkurasinya. Jadi mungkin kita memang tak bisa dinafikan nih, kita bakal kita kita ngeliat nih orang lain, oh dia bisa bisa ya ternyata ya sambil kuliah itu kerja di big company, bisa ternyata ya. Oke, mungkin kita coba pasang ekspektasi itu terhadap standar diri kita. Tapi identifikasi lagi, kita kurasi lagi. Itu sesuai nggak tujuan kita? Kalau misalnya tujuannya sesuai, oke anggap tujuannya sesuai karena sudah terkontaminasi atau terdistraksi dengan ekspektasi orang. Kita lihat lagi, apakah orang-orang di sekitar kita ini apa namanya terdampak terhadap tujuan yang kita udah setting tadi. Nah, setelah itu kita cek lagi, apakah sesuai dengan passion kita. Nah, begitu. Jadi kita perlu mengkurasi kembali terhadap inner soul-nya kita. Gitu Kak Tajul. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Di sini ada yang mau bertanya dari siapa dulu nih? Dari mungkin dari Kak Lydia Febianti dulu ya Kak. Pertanyaannya, hal terpenting dalam menjaga konsistensi seseorang dalam menggapai goals itu gimana ya Kak?
Karena dalam suatu komitmen kan tentu ada saja halangannya. Itu pertanyaan dari Kak Lydia. Jadi ini ya tetap konsisten. Hmm, saya coba langsung apa ya list down poinnya aja. Yang yang pertama itu supportive inner. Jadi sering sering dengarkan suara hati. Mungkin ya kan dengan kita sulit mencapai tujuan dalam proses mencapai tujuan kita kan sering bertanya-tanya ya kayak, bener nggak ya aku pengen capai ini, tercapai nggak ya. Nah, itu adalah langkah awal yang baik tuh untuk membentuk supportive inner. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi coba jangan hanya mengeluh terhadap inner, tapi coba dengarkan inner soul itu juga. Kadang kita hanya ngeluh ngeluh ngeluh, habis itu scroll TikTok lagi. Habis itu cek IG lagi. Kita nggak memberi ruang kepada inner kita untuk memberikan feedback feedback terhadap diri kita. Maka yang pertama adalah supportive inner. Yang kedua, create support sistemnya. Jangan berharap orang lain peka. Berbagilah. Mungkin banyak ya media ataupun eh, akun media sosial yang menyampaikan jangan perlihatkan prosesmu terhadap orang lain. Biarkan mereka tahu hasilnya saja. Saya sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat. Karena saya sangat percaya sekali manusia serapuh itu untuk bisa berjuang. Manusia perlu orang lain. Manusia perlu orang lain untuk membantu dirinya tetap bergerak sesuai jalurnya. Maka create support system. Biarkan orang lain tahu proses yang sedang kamu jalani. Tapi mungkin selektif dalam orang-orangnya. Mungkin ya orang-orang yang kita percaya atau yang pastinya orang-orang kan tadi kita cerita tujuannya itu berdampak ke orang lain. Maka orang-orang yang berdampak itu ya berikan tujuannya, sampaikan prosesnya agar mereka juga bisa ngebantu kita ketika kita sudah mulai rapuh, kita sudah mulai jenuh. Supportive inner sudah, support system sudah, selalu celebrate, selalu rayakan capaian-capaian kecil. Jangan jangan gengsi, bukan gengsi ya. Jangan merasa minder untuk merayakan hal-hal kecil nggak masalah. Mungkin banyak nih saya lihat orang-orang di sekitar kita komen, alah cuman dapat nilai aja sampai diposting media sosial, alah cuman nongkrong di kafe sekali pak postingan di story-nya sampai nge-spam. Ya mungkin itu bentuk dia merayakan capaiannya loh. Kita yang nggak boleh ngejudge. Nah, bayangkan kalau seandainya di posisinya dia, kita sedang merayakan capaian kita, tapi ada yang ngomen kayak gitu, head comment kayak gitu, apa nggak jeblok tuh mental. Makanya mungkin mulai dari diri kita ya, apa ya, pahami bahwa setiap orang layak merayakan dirinya sendiri. Jangan 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 apa ya, apa namanya, jangan jangan nyinyir deh. Eh, Dia sedang di prosesnya dia, lo sedang di proses lo, kerjain proses lo. Gak usah dinyinyirin orang lain. Nah, terakhir setelah kita merayakan, jangan lupa untuk refleksi evaluasi. Kan ketika kita sudah mulai apa namanya mendapatkan halangan, pasti karena ada kekurangan, ada challenge tersendiri. Kita perlu identifikasi kenapa ya halangannya ini bisa muncul. Ini sudah terukur nggak kemarin ya? Waktu perencanaan kira-kira udah kebayang nggak bakal ada halangan seperti ini. Kalau sudah, artinya bakal lebih mudah. Tinggal cek aja lagi setting up planning kita. Kalau misalnya belum ada, ini di luar perencanaan, di luar di luar bayangan, halangannya, stay fleksibel. Yang saya sampaikan tadi, tetap fleksibel. Kayak kita tadi punya tujuannya keliling Eropa tahun depan, mana tahu di satu semester ke depan Uni Eropa sedang konflik, ya nggak bisa ya kan kita paksain di 1 tahun ke depan untuk keliling Eropa. Stay fleksibel, lakukan adaptasi, lakukan tetap resilience, gitu kali dia. Keep strong ya.
Baik, tadi Kak Lydia jawaban dari Kak Panji ya. Bahwasanya tadi untuk hal terpenting untuk menjaga konsistensi kita dalam menggapai goals atau tujuan hidup kita adalah adanya supportive inner kita, terus kita mencari support system, dan juga jangan lupa untuk apresiasi diri, dan terakhir adalah melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita jalani, sudah kita lakukan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Kak Faiza Syahputri. Kepada Kak Faiza, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, selamat. Selamat malam, Pak. Apakah suara saya terdengar? Baik, selamat malam Kak Faiza, suaranya terdengar. Oke. Untuk Kak Panji Fauzan, saya mau nanya nih. Kan pasti kakak sendiri tuh punya ini ya, punya tujuan juga nih, seperti kita-kita. Nah, tantangan apa sih yang udah kakak hadapi ketika kakak tuh berusaha untuk menjadikan tujuan yang kakak inginkan tuh udah kayak seperti apa seperti jiwa kakak gitu. Itu aja, Kak. Thank you. Oke. Eh, untuk di titik menjadikan tujuan sebagai bagian dari jiwa, eh, saya ngerasa saya sudah sampai di titik itu. Ya, setiap tujuan itu udah saya tanamin banget nih dalam jiwa, sampai-sampai kayak apa ya, apa ya, jokesnya itu kayak setiap hari itu minimal ada 100 kata impian itu saya sampaikan. Misal saya punya impian jalan-jalan ke Eropa tahun depan. Maka sehari itu minimal 100 kali saya bilang jalan-jalan ke Eropa setiap hari. Entah itu mungkin dalam nulis, entah itu di media sosial, atau itu ngobrol sama orang, atau itu ngebaca postingan media sosial atau apapun. Pokoknya minimal 100 kali saya eh, ngucapin kata impian itu. Nah, itu titik apa ya? Saya menjadikan itu sebagai titik penentu bahwa saya sudah menjadikan impian ini sebagai bagian dari jiwa gitu saya. Nah, sekarang apakah itu sudah artinya sudah finish nih? Kita udah masukkan goals itu sebagai bagian dari jiwa kita. Apakah artinya tujuan kita bisa langsung tercapai? Tentu tidak. Nah, bakal tetap ada challenge-challenge yang mungkin bakal kita hadapi. Salah satunya yang mungkin sedang saya alami adalah ekspektasi diri. Ya, makanya terkait pertanyaan kata Jul tadi sebenarnya sangat-sangat relate banget dengan diri saya hari ini. Saya agak sedikit kerepotan mengontrol ekspektasi. Saya sedikit kerepotan mengontrol ekspektasi karena apa? Karena saya bingung. Ini ekspektasi yang saya pegang ini apakah benar-benar ekspektasi diri saya, benar-benar ekspektasi diri saya, atau ekspektasi hasil dari impor orang lain? Nah, saya sedang di titik challenge situ. Susah banget. Karena saya masang ekspektasi, saya udah breakdown strateginya. Saya udah lakukan kalau kayak di apa namanya perusahaan itu kan namanya KPI ya. Saya juga ada KPI mandiri dalam capai tujuan. Kayak indikator-indikator apa sih yang membuat capaian kecil ini udah di titik capai. Nah, saya udah buat strategi seperti itu. Tapi prosesnya kok sulit banget ya. Seakan-akan ini bukan diri saya. Passion saya nggak di sini. Hati nurani saya nggak di sini. Support inner saya kayak nggak, ketika saya ngeluh kayak nggak ada jawaban. Nggak tahu ya teman-teman apakah pernah mengalami momen ngomong sama diri sendiri. Tapi saya sering kayak kadang, aduh capek banget ya. Kayak ngerjain bisnis A, B, C. Atau close salah satu aja nggak sih ya. Fokus aja di salah satu bisnis. Nah, nggak ada jawaban dari support innernya. Nah, saya, maksudnya teman-teman yang mungkin belum pernah ngerasain, sesekali boleh coba rasain. Coba 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 pancing support inner itu ngomong ke diri kita. Nah, saya sering itu. Nah, makanya cara saya dalam mengantisipasi dan tetap resilient dengan challenge seperti itu, kalau sekarang sih rajin baca buku ini ya, rajin baca buku
psikologi, rajin baca buku, filsuf, kayak buku-buku filosofi teras, buku-bukunya Alfi Syahrin kalau teman-teman tahu. Nah, itu sekarang saya sering-sering baca ulang lagi karena kayak saya terlalu terdistrak lewat media sosial. Cuma kalau saya pengen puasa media sosial agak susah karena beberapa kerjaan saya lewat sana. Oke, nggak bisa nih untuk puasa media sosial. Padahal itu sumber utama challenge saya hari ini. Oke, saya antisipasi dengan banyak-banyak baca buku tentang self oriented. Gitu kira-kira Kak. Mungkin saya sharing lagi ceritanya. Thank you Kak. Oke, thank you Kak jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Faiza yang sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Masfiatul Fikriyah. Silakan Kak Masfiah untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Panji. Terima kasih, Kak. Untuk Kak Panji Fauzan, saya mau bertanya, bagaimana kalau kita itu gimana ya? Bagaimana itu kita bisa saling mendukung pertumbuhan karir satu sama lain itu? Begitu, Kak. Terima kasih. Sorry Kak, boleh diulang lagi mungkin? Bagaimana kita bisa saling mendukung pertumbuhan karir satu sama lain? Oh, oke. Mendukung pertumbuhan karir. Apa ya, bicara tentang karir cukup struggle ya. Apalagi sebenarnya di posisi saya sekarang saya masih struggle sih. Maksudnya dalam arti kata kalau kita lihat ini dari kacamata ini ya bahasan kita malam ini, being your goal like your soul. Saya pun eh masih masih mempertanyakan apakah bidang karir saya hari ini itu sudah sesuai dengan jiwanya saya. Kalau dibilang sesuai dengan tujuan, Alhamdulillah honestly udah sesuai tujuan. Karena apa? Tujuan saya kemarin itu saya pengen berkarir di multinational company. Dan tempat saya bekerja sekarang adalah multinational company. Dan tercapai tujuannya. Tapi kayak masih bertanya, maksudnya multinational company kan bukan cuma satu ini. Kalau menggunakan smart konsep yang saya kerjakan di awal kuliah kemarin, sebenarnya secara spesifik bukan di sini. Ini saya goal saya. Makanya saya masih bertanya, tapi kenapa saya puas dengan karir saya hari ini? Karena di pertengahan jalan ketika saya melakukan perencanaan, saya melakukan prosesnya dari awal kuliah, masuk ke semester 2, semester 3 hingga akhirnya lulus, saya kerap mengotak-ngatik tujuan saya. Karena itulah stay flexible itu. Makanya saya sudah sampai di titik ini pun saya masih ngeliat lagi nih perencanaan saya kemarin. Sesuai sih beberapa checklist poinnya, tapi saya masih mempertanyakan, ini sesuai nggak sih sama soulnya saya? Nah, maka bicara tentang pertumbuhan karir, tanyain lagi, refleksi lagi nih ke soulnya kita. Kalau kakak ada buat semacam roadmap eh, roadmap poin untuk capai mimpi ya. Kalau saya ada buat roadmapnya gituan, kayak dari saya buatnya di awal kuliah kemarin untuk sampai usia pensiun saya buat roadmapnya. Nah, kalau kakak ada buat roadmap seperti itu, nggak mesti sepanjang saya yang dari awal kuliah sampai usia pensiun itu usia 40 target saya. Nggak mesti sepanjang itu, tapi kalau kakak ada buat roadmap sekecil mungkin aja terkait karir yang sedang kakak jalani hari ini atau yang akan kakak jalani hari ini, cek dulu roadmapnya. Nah, kalau udah dicek roadmapnya, cek apakah sesuai. Kalau tidak sesuai, maka move. Nah, kalau sesuai, refleksiin ke dalam diri karena berarti posisinya kita sama. Saya sebenarnya goal saya hari ini, karir saya hari ini itu sesuai dengan roadmap. Tapi kok ngerasa apa ya, merasa ada yang kurang ya. Oke, ngerasa ada nih eh boundaries yang bisa kita coba expand lagi. Nah, coba tanyain ke ke soul. Tanya ke soul dengan cara apa? Coba ulang checklist poin yang pertama lagi dari tadi, dari memahami esensi dari mengejar impian sepenuh hati. Definisikan ulang lagi goalsnya,
terus pahami lagi goals itu apakah ada terdampak ke orang lain, coba manifestasiin. Nah, jadi coba refleksi ke belakang lagi. Jadi maksud tadi saya bilang refleksi itu memang benar-benar putar ke belakang ya, bukan hanya sekedar bener nggak ya ngerjain ini ya, sesuai nggak ya ini dikerjain untuk capai tujuan ya. Jadi nggak cuma sekedar itu, memang cek lagi checklist poin di awal. Nah, ketika udah di checklist, ternyata terlihat lagi, oh karir ini sesuai. Maka itu saya pikir sudah sampai di titik harus bersyukur. Maksudnya bersyukur dengan capaian hari ini. Jadi fokus gimana cara ngembangin karir hari ini bisa bertumbuh lebih besar. Nah ini yang saya kira menjadi pertanyaan kakak ya. Kakak perlu buat tujuan yang baru ini. Saya nggak tahu kakak ini posisinya tujuannya seperti apa. Apakah ada tujuan yang lebih besar daripada karir hari ini atau karir yang dicapai atau seperti apa. Tapi kalau seandainya ternyata karir hari ini sudah sesuai dengan tujuan kakak dan rasanya masih ada yang kurang, Aryan sudah harusnya sampai di titik syukur. Maka create tujuan yang baru. Nah, berarti ini lagi recreate lagi dari awal, checklist poinnya untuk goals yang lebih besar. Karena terkadang kita sebagai dream warrior ini ya, pejuang mimpi ini, kita kalau banyak yang bilang kemarin memimpikan ini kayaknya seneng banget, tapi ternyata setelah dicapai senangnya nggak seberapa. Ya karena memang titik poin kesenangannya itu bukan di hasilnya, tapi di proses kita mengejarnya. Maka ketika sudah tercapai, terus senangnya udah habis, ibarat kata kita minum soda, sodanya udah habis, ya beli soda baru, create tujuan baru. Jual ini proses yang menyenangkan itu lagi. Nah, mana tahu dengan kakak membuat tujuan yang lebih besar terkait karir itu, karir kakak bisa bertumbuh. Karena apa? Dengan mengejar tujuan karir baru dengan sepenuh hati, kakak bakal apa ya, mengejarnya dengan senang hati, dengan sangat enjoy. Dan senang hati, enjoy itu salah satu faktor utama agar kita bisa growth, gitu kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Masyaratul Fikri yang telah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Dari keempat, mau saya dari Kak Iwan Hardianto. Pertanyaannya, apa manfaat organisasi untuk mencapai goals menjadi seorang pemimpin? Oke, eh, kalau teman-teman update ya, sekarang ini kan kita, kalau saya termasuk apa ya istilahnya ya, orang yang lahir dari organisasi kampus. Nah, saya banyak melihat di media sosial banyak membicarakan tentang relevansi organisasi hari ini. Jadi sekarang banyak pembahasan pro kontra tentang masih penting nggak organisasi untuk diikuti dengan berbagai macam opportunity lain, mulai dari freelance, mulai dari internship, mulai dari using project dan lain halnya. Apa itu ya sekarang jadi banyak menjadi bahan perbincangan terkait relevansi organisasi. Maka tadi ketika kalau seandainya tadi agak bertanya peranan organisasi dalam mencapai tujuan, itu mungkin kita akan membahasnya cukup cukup apa ya cukup cukup general. Bisa berbagai macam sudut pandang bisa kita coba berikan. Tapi kalau spesifik untuk kepemimpinan, maka penting banget, hmm, penting banget, nget, 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 nget. Nah itulah, bisa sangat-sangat penting banget deh gitu. Sejauh ini saya nggak ketemu wadah atau opportunity lain, tools lain yang bisa digunakan dalam melatih kepemimpinan selain organisasi. Karena kalau kita bicara tadi beberapa alternatif tools yang ada seperti internship, freelance, using project, or anything, itu bahasa kasarnya ya mungkin yang sering jadi jokes teman-teman di sini adalah itu hanya melatih kita untuk bertindak profesional sebagai seorang teknisi. Maksudnya kita hanya 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 didorong hard skill. Tapi kalau soft skill itu sangat fulfilling banget di organisasi karena berbagai macam karakter soft skill dan parameter kebutuhan di capaian soft skill itu ada di organisasi semua, mulai dari karakter komunikasi, mulai dari karakter creative thinkingnya, mulai dari karakter apa namanya
koneksi society-nya. Itu di organisasi benar-benar fulfilling banget. Jadi kalau ditanya apakah organisasi berperan penting, sangat berperan penting. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah saya pikir ya mungkin harus jadi apa ya? Jadi refleksi kakak juga. Apakah organisasi yang hari ini saya ikuti itu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya terhadap tujuan saya di ranah kepemimpinan? Artinya perlu definisikan lagi tujuan kepemimpinan seperti apa nih yang mau kakak capai. Habis itu cek lagi kira-kira dengan tujuan itu siapa yang terdampak ya. Siapa yang terdampak ini nggak melulu harus orang tua ya. Pacar boleh, teman sengking boleh, adik-adikan boleh, apa viewers boleh, follower boleh. Artinya tidak terlimitasi di orang tua semata ya. Karena kalau saya pikir kalau terlimitasi di situ kita akan membahas goals-goals yang besar-besar semua kayaknya nih. Kita coba small goals gitu dulu aja. Nah, maka perlu di eh, definisiin lagi dengan checklist poin yang tadi saya sampaikan. Yang saya coba saya paparkan dari tadi, slide 1 hingga slide terakhir. Nah, coba cek lagi apakah organisasi yang hari ini kakak ikutin, yang hari ini kakak eh, mendapatkan kesempatan di dalamnya, apakah sesuai dengan tujuan yang sudah kakak siapkan checklist poinnya. Gitu, Kak. Thank you. Baik Kak, terima kasih ya kepada Kak Iwan Hardianto yang sudah bertanya. Dan kita sekarang lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin Kak ya. Dari Kak Azmi ya. Dari Kak Azmi Gafar. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kakak ataupun tindakan tindakan kakak jika ingin meraih mimpi, namun dalam meraihnya selalu gagal dan merasa sial? Bagaimana tanggapan Kak Panji terkait hal tersebut? Meraih mimpi selalu gagal. Ini saya coba pisahkan ya. Nah, karena eh, saya mungkin saya nggak tahu apakah kita melihat dua kata ini dengan cara yang sama atau enggak ya Kak Asmi. Tapi kalau saya mungkin coba sharing cara pandang saya, selalu gagal dan merasa sial itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, selalu gagal itu berorientasi kepada physical attention. Jadi artinya ada aksi atau tindakan yang memang mengkonfirmasi bahwa ini udah gagal atau jangan kita sebut gagal deh, belum berhasil. Nah, jadi kalau selalu gagal itu atau belum berhasil itu adalah physically attention. Tapi kalau merasa sial, itu emotional attention. Nah, itu kan di feeling itu ininya, orientasinya. Maka kalau dikatakan selalu gagal dan merasa sial, saya pikir ada dua hal yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, apakah benar nih tujuan ini adalah tujuan yang tepat untuk kita kejar? Ya karena ya kita harus sadar banget tidak semua tujuan itu layak kita kejar. Kenapa? Ya karena gimana ya bisa kita katakan terkadang kita perlu makanya di smart konsep tadi ada R-nya itu. Dia bukan smart tapi smart. Ada R-nya, ada realistiknya. Kita perlu realistis gitu dalam men-setting tujuan. Maka kalau seandainya kakak di titik merasa mimpi itu selalu gagal dan selalu merasa sial, maka pertanyakan apakah mimpi ini adalah sesuatu yang layak kita kejar? Tanpa bermaksud mendiskreditkan usaha kakak selama ini, saya percaya kakak sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang apa ya, sebagai seorang pejuang mimpi, kakak sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kakak akhirnya mungkin sampai di titik ini atau mungkin kakak pernah dapat cerita teman kakak yang sampai di titik ini, maka yang saya pikir adalah coba recovery dulu, cek dulu apakah benar tujuan ini adalah tujuan yang layak dikejar, tujuan yang layak dicapai.
Kalau seandainya setelah kita checklist poinnya ternyata memang sesuai tujuan nilai ya kita capai, maka cek lagi, refleksiin lagi ke roadmap-nya atau planning-nya, entah apapun metode perencanaan yang kakak pakai. Kan banyak ya metode perencanaan itu, mulai dari falling tree, mulai dari roadmap, mulai dari waterfall breakdown, metode macam-macam. Sumber untuk eh, spesifikasi ataupun detailing hal-hal itu kita bisa obrolin di sesi berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Nah, yang saya pikir seringnya kenapa orang-orang gagal dalam meraih mimpi, mereka nggak punya perencanaan yang matang. Yang matang dalam arti kata apa ya? Mungkin terkesan ribet ya, terkesan kompleks dan berlebihan. Saya untuk men-setting goals, salah satu goal saya yang tereceh dan terkompleks itu adalah saya pengen naik pesawat. Iya, maksudnya ya sebenarnya sesulit apa sih untuk bisa naik pesawat hari ini ya kan? Tapi itu salah satu goal saya yang tereceh, tapi saya kompleks merencanakannya. Nah, maksud saya gimana? Goals yang receh aja, saya matengin perencanaannya. Apalagi goals yang besar. Maka goals yang besar semakin kompleks perencanaan. Saya jangan kompleks deh, matang perencanaannya harus semakin baik daripada goals kecil yang tidak ada perencanaan. Kuncinya adalah di perencanaan. Kebanyakan orang gagal dalam mencapai mimpi karena perencanaan nggak matang. Perencanaan cuma sekedar di kepala, tapi tidak diekspresikan atau tidak didokumentasikan dalam sebuah bentuk ya. Mungkin nggak mesti tulisan, nggak mesti dokumen ya. Yang roadmap itu juga bisa digambar, eh, tempel di kamar. Kamar saya itu ada tuh. Jadi kalau bangun tidur buka mata itu saya langsung nampak roadmap itu. Jadi ya. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa kakak coba eh, kerjakan mungkin. Saya nggak tahu apakah kakak sudah seperti apa perencanaan yang kakak lakukan. Tapi kalau seandainya kakak masih merasa tadi tujuan ini memang layak dikejar, maka lakukan perencanaan ulang lebih matang. Ya saya pikir, ya saya tidak, saya mungkin tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang cenderung fana dan naif. Apa ya? Sebaik mungkin kata orang bijak bersakit-sakit dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka ya sakit-sakitanlah dulu untuk memahami realita diri itu seperti apa, realitas sekitar itu seperti apa, agar kita bisa melakukan perencanaan yang sangat-sangat terukur. Nah, mungkin yang saya mungkin pesan saya ke kakak, kita tidak akan pernah gagal sampai kita mati. Maksudnya ya, oh ya, orang bilang ketika kita gagal itu bukan berarti gagal, tapi belum berhasil. Tapi ketika kita menyerah, barulah kita gagal. Nah, maka ketika kakak masih memilih untuk terus mengejar tujuan itu, kakak belum gagal. Kakak bisa evaluasi lagi ke belakang. Tapi kecuali kakak udah menyerah atau mematikan tujuan itu, maka artinya disitulah titik kegagalannya. Dan terkait merasa sial, saya pikir kakak perlu evaluasi lagi support sistemnya. Karena support system lah yang bisa menjaga mental kita. Kita ya, diri kita sendiri agak sulit menjaga mental. Kalau dipercayakan kepada support inner saja, terkadang kita ini agak sedikit tuli dengan support inner kita. Support inner kita udah cerewet, tapi kita ngerasa ya itu suara-suara kosong. Maka perlu support system itu. Itu pentingnya support system. Maka perlu coba evaluasi lagi. Kira-kira support systemnya digantikah atau diobrolin lebih lanjut kah terkait proses mencapai tujuannya atau bagaimana? Gitu kak. Baik, itu tadi tanggapan ya dari Kak Panji tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Azmi. Jadi mungkin kenapa kita selalu gagal dalam meraih mimpi, tadi bisa jadi banyak faktornya ya Kak ya.
harus kita refleksikan kenapa nih kita gagal lagi, gagal lagi. Mungkin tadi bisa jadi dari perencanaan yang kurang matang, atau mungkin tadi kita kurangnya support system yang mendukung kita untuk meraih impian kita. Karena gagal itu bisa jadi disebabkan oleh banyak hal gitu, yang harus kita cari tahu apa penyebabnya supaya kita perbaiki ke depannya. Dan sebetulnya kegagalan itu hal yang wajar kapan aja ya. Pasti semua orang pernah gagal, entah itu mungkin selalu gagal, sering gagal, pasti pernah. Yang terpenting betul tadi kata Kak Panji, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita memilih untuk ibarat kata eh, tidak bangkit. Kita harus memilih untuk bangkit dan jadikan kegagalan itu sebagai proses pembelajaran kita. Karena dari kegagalan itu kita dapat pembelajaran baru pastinya. Kenapa kita gagal, apa yang harus diperbaiki, apa yang sekiranya harus kita pertahankan, dan lain sebagainya. Jadi gagal itu wajar, Kak Asmi, karena semua orang pasti gagal. Yang terpenting adalah jangan menyerah, harus terus bangkit. Karena yang namanya berproses itu pasti akan selalu ada yang namanya kata gagal. Baik, terima kasih kepada Kak Azmi. Luar biasa sekali Kak Panji pada Ruang Tumbuh edisi malam hari ini ke-31 dengan tema uh, Being Your Goals, dan apa Kak Panji? Lupa ini saya. Being your goal, like your soul. Nah, Being Your Goals Like Your Soul ya. Luar biasa sekali. Tadi banyak sekali teman-teman di sini yang aktif bertanya. Bahkan ada 5 pertanyaan Kak Panji. Dari pertama tadi Kak Lydia, Kak Faiza, Kak Masfiatul Fikriyah, Kak Iwan, dan terakhir ada Kak Azmi Gafar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang sudah menyematkan waktunya untuk bisa hadir pada pertemuan malam hari ini, dan tentunya juga yang sudah aktif berpartisipasi dalam pertemuan ini. Baiklah, mungkin kita cukupkan atau mungkin ada pertanyaan lain. Jika ada, dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, cukup sepertinya Kak ya. Karena mengingat waktu juga sudah mau jam 9. Maka dari itu, Alhamdulillah Kak Panji, kita dari awal tadi penyampaian materi sampai tadi di sesi tanya jawab atau diskusi sudah kita lalui bersama. Pertama, saya ucapkan dan apresiasi setinggi mungkin kepada narasumber kita, Kak Panji Paujan Pratama, yang sudah berkenan untuk menyampaikan ilmunya dan juga pengalamannya yang luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga apa yang Kak Panji sampaikan kepada kita semua bisa kita ambil manfaatnya dan bisa tentunya membuat diri kita menjadi pribadi yang selangkah lebih maju dan terus mau berproses. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkontribusi menghadiri aktif dalam pertemuan pada malam hari ini. Tentunya saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan saya. Sebelum kita tutup, di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Panji. Bahwasanya dalam mengejar impian itu jangan hanya sekuat tenaga, tapi harus sepenuh hati. Dan kita harus memahami esensi dari mengejar impian kita dengan sepenuh itu seperti apa. Mulai dari pertama ada mendefinisikan tujuan. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi bukan hanya ada dalam angan-angan gitu, bahwa kita ingin jadi seperti ini, ingin mencapai ini, tapi tidak ada tadi proses-proses di dalamnya. Jadi yang pertama kita harus mendefinisikan tujuan kita. Setelah itu penting bagi kita yang kedua adalah untuk apa? Memahami tujuan atau memahami goals kita. Yang ketiga memanifestasikan tujuan, dan yang terakhir ialah menggunakan hati dalam mengejar impian tersebut. Baik, itu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, boleh di sini teman-teman semua open kamera karena akan dilakukan dokumentasi yang kedua.
Untuk itu kepada Kak Masfia, Kak Silma, Kak Faiza, Kak Iwan, Kak Lydia, dan Kak Asmi, mohon berkenan untuk membuka kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Baik, Kak Lydia, Kak Silma, Kak Faiza, dan Kak Asmi, mohon berkenan untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baiklah, eh, untuk Kak Faiza, mohon dibantu Kak untuk dokumentasinya. Oke, siap. Teman-teman semuanya lagi nih karena cuman ada satu slide, jadi kita cuman sekali foto. Untuk gaya yang pertama, mau gimana nih? Tadi Kak Tajul sudah request, sekarang Kak Panjinya dong, mau gayanya gimana nih Kak Panji? Ayo, Kak Panjinya mikir nih. Oke, peace, ternyata tangan dua. Oke, kita ambil ya. Boleh dong teman-teman semua tangannya peace. Oke. Nah, gitu. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, mau gayanya gimana ini? Kak Panji ataupun dari Kak Tajul? Mangga mungkin kepada Kak Panji. Sebenarnya nggak, gaya foto saya nggak jauh-jauh dari jempol sama PC sih. Ya, bro. Ya udah jempol aja deh kalau Nggak gitu tahu lagi, jempol. apa ya? Jempol, Jempol ya. jempol. Nah, Gaya-gaya bapak-bapak. iya. Boleh. Oke, boleh jempol semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Thank you, teman-teman. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah mendokumentasikan pertemuan kita pada Ruang Tumbuh edisi 31. Saya selaku moderator kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya dan juga mohon maaf mungkin bisa kita akhiri